Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bu Vidya pada pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, KD-nya 3.1 yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Untuk pembelajaran tema 6A subtema 3 pembelajaran 1 dan 3 ini, kita akan mempelajari mengidentifikasi jenis-jenis paragraf. Ada apa saja sih paragraf tersebut? Ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, dan paragraf persuasi. Bu Vidya akan jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama itu ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan sesuatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian tersebut. Ada 3 unsur utama dalam paragraf narasi. Yang pertama ada tokohnya, yang kedua ada kejadiannya, yang ketiga ada latarnya. Latar itu ada tempatnya, ada latar waktunya, ada juga latar suasananya ya. Jadi paragraf narasi itu lebih ke sebuah cerita, bisa cerpen, bisa dongeng. Pokoknya dia ada tokohnya, ada kejadiannya, ada latarnya. Nah, itu ciri-ciri paragraf narasi. Kemudian yang kedua itu ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkannya. Aspek yang digambarkan bisa tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Jadi kalau paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menceritakan tentang suatu keadaan, misalnya tempat. Disebutkan di situ, di ruangan itu ada apa aja, atau keindahan alam di situ indahnya itu bagaimana, dengan sangat detail disebutkan ya sesuatu yang ada di tempat tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada paragraf eksposisi. Kalau paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan dengan sejelas-jelasnya sejumlah pengetahuan atau informasi. Ya, jadi paragraf ini tujuannya adalah untuk menjelaskan sesuatu ya. Paragraf eksposisi juga berisi petunjuk cara melakukan atau membuat sesuatu. Jadi intinya kalau eksposisi ini adalah paragraf informasi ya, atau pengetahuan atau suatu ilmu gitu ya. Tapi dia hanya menjabarkan pengetahuannya saja tanpa ada maksud untuk mengajak pembaca mengikuti keinginan penulisnya, tanpa ya. Oke, selanjutnya ada paragraf narasi, paragraf persuasi ya, maaf. Paragraf persuasi itu paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk atau merayu pembaca sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis ya. Untuk paragraf persuasi ini itu kebalikannya dari eksposisi yang tadi. Kalau eksposisi hanya ilmu pengetahuan kemudian tanpa ada maksud untuk pembaca mengikuti keinginan penulis. Kalau persuasi, pengetahuannya justru ingin mengajak atau membujuk pembaca agar mengikuti keinginan penulis. Nah, oke. Lanjut ya. Sekarang ini Bu Vidya ada contoh soal. Nanti Bu Vidya baca dulu paragrafnya. Silahkan kalian tentukan ini paragraf apa. Tapi tidak usah ditulis, tidak usah diupload, tidak usah diapa-apain. Kita sebutkan aja ya. Oke, yang pertama. Di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Coba
Ini paragraf apa? Bu Fidia kasih waktu kalian berpikir beberapa detik ya. Oke, paragraf apa? 1, 2, 3. Paragraf narasi. Oke, kenapa paragraf narasi? Karena pertama di sini dia ada tokohnya, Elsa, kakek ya. Kedua ada ceritanya, ada kejadiannya, ada ceritanya, yaitu dia mencari kayu bakar. Kemudian yang ketiga ada latarnya. Latar tempat di hutan, latar waktu pagi hari. Kemudian ada latar suasananya, menakutkan ya, karena dia mendengar suara hewan yang nyaring gitu. Sampai sini paham ya paragraf narasi? Oke, lanjut. Ada cerita lagi. Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya, Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan. Bu Fidia kasih waktu beberapa detik. Ini paragraf apa? 1, 2, 3. Paragraf deskripsi ya. Kenapa paragraf deskripsi? Karena dia menjelaskan ciri-ciri dari Sungai Ciliwung. Banyak tumpukan sampah, banyak lalatnya, terus pemandangannya juga sangat menjijikan. Di situ dijelaskan secara detail betapa joroknya Sungai Ciliwung. Oke, sampai sini ngerti ya paragraf deskripsi. Oke, lanjut. Bu Fidia baca dulu. Kuda laut adalah hewan yang berkembang biak dengan cara kehamilan pada si jantan. Dari situ kuda laut jantan memiliki kantung pengeraman yang disebut dengan brood pouch yang terdapat pada perutnya. Pasangan kuda laut adalah pasangan sehidup semati. Apabila pada hewan lain terjadi transfer sperma dari jantan ke betina, maka pada kuda laut malah sebaliknya. Kuda laut betina akan mentransfer sel telur ke kantong pengeraman kuda laut jantan hingga telur tersebut menetas. Kuda laut biasanya bisa mencapai tingkat dewasa pada usia 7 bulan. Oke? Ini paragraf apa? Bu Fidia kasih waktu beberapa detik. 1, 2, 3. Ini adalah paragraf eksposisi. Kenapa paragraf eksposisi? Karena ini hanya menginformasikan sesuatu, hanya berbagi ilmu saja, tanpa mengajak pembaca untuk mengikuti keinginan penulis tanpa ya. Jadi hanya informasi. Oke, lanjut. Selanjutnya. Ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari lahir hingga kita mati. Hal ini dikarenakan dengan berilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Ini paragraf apa ya? 1, 2, 3. Paragraf persuasi. Kenapa paragraf persuasi? Karena selain dia menyampaikan suatu ilmu atau suatu pengetahuan, dia juga mengajak. Nah, di sini ada marilah kita menuntut ilmu. Nah, di situ kan ada ajakan, marilah. Nah, itu ya. Jadi paragraf persuasi ini selain memberikan pengetahuan juga mengandung ajakan ya. Atau jadi si penulis ini ingin pembaca mengikuti apa yang diinginkan si penulis ya, yaitu apa? Menuntut ilmu. Marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin gitu. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian semua paham pada 4 paragraf yang Bu Fidia jabarkan ya. Selanjutnya ada tugas kalian seperti biasa di Google Form, kalian menentukan jenis-jenis paragraf
ya, yang Ibu sajikan paragraf, kemudian kalian menentukan itu jenisnya paragraf apa. Kemudian ada lagi untuk buku paket halaman 112 itu kalian baca aja, nanti soalnya ada di Google Form ya. Oke, sampai di sini kurang lebihnya Bu Vidya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.